Bunda ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren sekali semangatnya anak-anak Bunda kelas 4 hari ini. Sebelumnya Bunda Ratna mau tanya bagaimana kabarnya anak-anak Bunda? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Benar sekali, hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelum belajar, Bunda Ratna mau cek semangatnya anak-anak Bunda kelas 4. Teladan aku siap, sekolah teladan bil uswati mumtaz. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar IPA. Tapi sebelumnya Bunda Ratna mau mengajak anak-anak Bunda untuk bernyanyi. Ikuti Bunda ya. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Wih, keren sekali. Sekarang Bunda Ratna yakin anak-anak sudah siap untuk belajar. Sekarang anak-anak simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Anak-anakku silahkan buka buku paketnya ya, yaitu buku paket tema 2, pembelajaran 1 pada halaman 1-5 dan di pembelajaran 3 halaman 23 sampai 26. Hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Anak-anakku sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Nah, anak-anakku, apa sih yang dimaksud dengan sumber energi? Ya, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumbernya ini berasal dari apa saja, Bun? Dan manfaatnya bagi kehidupan apa? Yuk kita bahas yuk. Yang pertama yaitu sumber energi bisa berasal dari matahari, angin, air, listrik, minyak bumi, dan baterai. Manfaatnya apa saja, Bun? Yuk kita bahas satu persatu. Dimulai dari manfaat sumber energi matahari. Yang seperti anak-anakku ketahui, manfaat energi matahari ini merupakan sumber energi yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Contohnya nih, manfaatnya antara lain dapat mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, kerupuk, dan lain sebagainya ya. Selain itu pula dapat digunakan sebagai panel surya untuk sumber energi panas dan energi listrik, serta dapat digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, berikut Bunda sajikan dalam bentuk peta pikiran ya, yaitu matahari ini yang pertama seperti yang anak-anakku lihat di slide, ada untuk menerangi bumi, terjadinya siklus perputaran air, kemudian berperan dalam proses fotosintesis sebagai sumber energi pada panel surya, dan berperan proses terjadinya awan serta terjadinya siang dan malam. Jadi besok kalau anak-anakku diminta untuk membuat peta pikiran tentang manfaat sumber energi, anak-anakku bisa buat seperti ini ya. Selanjutnya yaitu manfaat sumber energi angin. Jadi di sini anak-anakku dengan membuat kincir angin ini ternyata dapat menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik. Selain itu pula ini manfaat sumber energi angin ini dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk angin laut dan angin darat ketika mereka sedang berlayar. Nah, anakku sampai sini paham kan? Nah, ini merupakan contoh dari kincir.
Nah, anak-anakku, sebenarnya kincir ini terbagi dua jenis. Ada kincir air dan kincir angin. Anak-anakku bisa melihat di buku halaman 22 ya dan 23 untuk cara membuat kincir air maupun kincir anginnya. Nah, Bunda bahas dulu ya. Kincir angin ini merupakan sebuah kipas yang digerakkan oleh angin. Di negara-negara maju biasanya kincir angin ini digunakan sebagai salah satu pembangkit energi listrik. Ya, tepatnya di negara Belanda. Jadi di negara Belanda ini banyak sekali kincir angin yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Maka tidak heran jika Belanda ini mendapat julukan sebagai negara kincir angin. Nah, anakku, berikut Bunda sajikan apa sih perbedaan antara kincir angin dan kincir air? Ada yang tahu? Nah, seperti yang tadi Bunda bilang, kincir angin ini anak-anakku bisa membuat dari kertas lipat seperti contoh yang ada di halaman 22 di buku paket tema 2-nya anak-anakku. Kemudian ada kincir air. Kincir air ini bisa anak-anakku buat dari sedotan atau dari sendok plastik, dari botol plastik. Nah, anak-anakku bisa buat ya. Kalau mau buat silahkan ikutin contoh-contoh atau langkah-langkahnya yang terdapat di halaman 22 atau 23. Tapi kalau nggak mau buat nggak apa-apa. Oke, kemudian selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaannya. Bunda jelasin persamaannya dulu nih. Jadi persamaannya yaitu sama-sama baling-balingnya ini dapat berputar menggerakkan benda yang diletakkan pada pusat baling-balingnya. Jadi ada pusatnya seperti jarum jam. Nah, kemudian perbedaannya kalau kincir angin ini hanya dapat berputar saat angin bertiup saja. Sedangkan kincir air ini dapat berputar jika dialiri air, apalagi kalau dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Nah, kincir airnya ini akan berputar dengan kencang. Nah, anakku paham kan? Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat sumber energi air bagi kehidupan. Ya, jadi yang pertama, makhluk hidup ini membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kan makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan. Nah, Bunda beri contoh nih, seperti manusia, kita membutuhkan air untuk makan, untuk minum, memasak, kemudian untuk mandi dan masih banyak yang lainnya lagi ya. Kemudian selain itu ternyata energi air ini pula dapat dimanfaatkan oleh contohnya air terjun ini digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTA dan ternyata sebagai sarana transportasi yaitu transportasi laut. Apa saja nih transportasi laut? Ya, perahu dan kapal. Ada yang sudah pernah naik perahu? Nah, berikut Bunda sajikan contohnya ya. Anak-anakku bisa lihat di sini contohnya. Banyak sekali kan manfaat dari sumber energi air ini. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat sumber energi listrik. Apa saja Bun? Jadi manfaatnya bisa sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, keseluruhannya ini sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dapat menyalakan lampu, setrika, mesin cuci, dan lain sebagainya ya. Berikut Bunda berikan contohnya nih. Contoh gambar PLTU, PLTD, PLTS, dan PLTA. Nah, anak-anakku, selanjutnya yaitu Bunda akan membahas manfaat sumber energi minyak bumi. Apa saja Bun? Nah, ini dapat digunakan sebagai bahan bakar meliputi bensin untuk bahan bakar kendaraan, motor atau mobil. Yang kedua, aftur dapat digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Ketiga, solar untuk bahan bakar mesin diesel. Dan yang keempat,
keempat yaitu minyak tanah sebagai bahan bakar kompor, dan selain itu pula ternyata dapat digunakan sebagai aspal untuk penghalus jalan. Nah, berikut contohnya anak-anakku, contoh gambarnya bisa dilihat di slide ini ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas manfaat sumber energi baterai. Apa saja Bun manfaatnya? Pertama, dapat memberikan arus listrik dalam tegangan kecil untuk benda tertentu ya. Kemudian mempermudah penggunanya untuk menggunakan listrik, jadi tanpa harus menggunakan sambungan kabel. Contohnya seperti senter nih atau HP anak-anakku. Nah, ini bisa menggunakan sumber energi baterai. Nah, anak-anakku, sampai sini paham kan? Kalau sudah paham, silahkan kerjakan tantangan dari Bunda, yaitu silahkan kerjakan kuis yang Bunda telah siapkan di e-learning sekolah ya. Bunda tunggu, semangat! Bagaimana belajarnya hari ini? Semoga anak-anak paham ya dengan materi yang sudah disampaikan. Sekarang tidak terasa waktu belajar kita sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oh iya, Bunda Ratna berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Dan juga kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Paham? Anak-anak pasti paham karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok.